Oke, halo teman-teman, selamat malam. Sekarang kita mau ngerjain tugas SKL sistem kendali linear yang 1.1 dan 1.2. Oke, jadi kita ini kan untuk soal nomor 1 dia mintanya dalam bentuk matriks ya. Permintaannya ya. Tapi ini nanti urutannya itu kita variabel status awal ya, bisa disebut gitu ya. Di sini apa aja yang diketahui? Oke, kita poinnya disebut ini aja, variabel status awalnya X1, X1K, atau di dalam vektor K, itu ada X1K, ada X2K yang diketahui sampai, jadi kalau misalkan dari atas ini kan kita bisa ngurutinnya itu dari X1, X2, sampai seterusnya itu kita sebut dengan Xn. Nah, sedangkan untuk variabel status awalnya yang diketahui itu ada X1K sampai dengan Xn K. Jadi vektornya ini, variabel status awalnya ini, lalu diketahui lagi variabel status pada ini waktu kan ya, pada waktu K plus 1. Variabel status pada waktu K plus 1. Oke, kita coba apa tadi ada sempat print bagian soalnya enggak turun naik ini. Nah, jadi di sini variabel status pada waktu K plus 1 itu kalau kita tampilkan dalam bentuk matriks transisi itu bisa ditampilkan seperti ini. Ini kan yang diketahui adalah X1 plus 1 sama dengan X2. Artinya kalau X2 posisinya ada di kolom 2. Nah, terus berikutnya juga ini yang X3 berarti ada di kolom 3. Kan K plus 1, K sama dengan 1. Kemudian 0, 0 lagi seterusnya sampai dengan yang paling terakhir. Sebentar ya, sebelum yang terakhir berarti ada AN-2 sama AN-1. Datangnya dari mana? Dari sini ya, yang terakhir gitu ya Zun ya. Datangnya dari yang paling belakang AN-1, berarti sebelumnya AN-2, ya sebelumnya AN-3 dan seterusnya. Ini dikali dengan apa nih Zun? Dikali dengan UK ya. Sorry, kok gue nggak dengar suara yang lain. Iya, kita dengar semua kan. Oh iya, oke. Zun, boleh dijelasin yang bagian ini nggak? Ini kan memang dikali dengan UK ya. Jadi yang matriks tadi, matriks transisinya kan dikali dengan UK, tapi kenapa yang satu ini terakhir satu gitu? Datangnya dari mana? Ini dulu yang paling bawah itu salah. Kenapa salah? Iya, itu harusnya AS. Yang itu benar. Yang mana nih yang salah? Yang kiri, A0 kali X1K, A2 kali X2K, minus itu. Oh, ya. Ya, kok jadi sama semua.
Nah, ini A0, X1. Ini ya, nyamain ke sini ya, teman-teman. Nyamain ke sini ya, teman-teman. Ini, nah yang ini ke sini nih. Oke. Sampai sini dulu deh, dari atas dulu nih. Ada yang mau ditanyain nggak? Jadi memang ending N-nya itu, kesimpulan akhirnya yang diminta kan memang dalam bentuk matriks ya. Permintaannya kan dalam bentuk matriks. Jadi memang nanti menurut Izun, jadi dari hasilnya memang yang akan ditampilkan itu adalah matriks X vektor K plus 1 gitu. Pada waktu K plus 1. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Atau tadi ada yang ketinggalan soal kenapa bisa 0100? Tadi kenapa 0100 itu atau 10 itu karena dari baris yang pertama ini. X1 K plus 1 sama dengan X2. Nah, X2 ini artinya ada di kolom 2. Jadi dia 1. Berikutnya X3 ada di kolom 3. X4 sampai kan jumlah itu N ya. Sampai jumlah N. Terusnya, dan kita lihat yang bagian terakhir. Ini kan baris 1. Yang ini baris terakhir. Yang kita bilang luas ya, terakhir. Nah, yang terakhir ini diawali dengan minus A0X dan diakhiri dengan AN-1. Ini yang terakhir, ini yang awal. Gitu. Ada pertanyaan guys? Atau clear? Kalau clear, kasih tahu clear dong. Yang AN-2 itu sama AN-1 juga depannya minus gak ya? Oh iya kan di sini minus ya? Iya. Sorry. Ya, minus. Berarti cuma sebatas ini aja ya nulisnya ya? Betul ya? Kenapa ada X-nya itu A0? Iya. Oh itu. Ke bawah. Oh iya, A0 tok. A0 tok ya, minus A1 minus A2. Gitu ya, Zun? Setuju. Idem. Oke, clear ya, teman-teman ya. Ini siapa nih? Yang sekarang ada si Mas Raka nggak? Tadi Mas Raka baru aku chat. 2, 4, 6, 8. Oh ya. Beneran tinggal Fauzi sama ini doang ya? Sama si Sorba doang nih. Iya, masih pada di jalan. Kasian banget. Masih berantem, Bang. Oke. Ya, ini pertanyaan yang kita lihat ya. Diketahui model ini, lalu sampai di sini ya, sampai di hasil fungsi Ali ya ini ya. Nah, kemudian ada X sama Y-nya, berarti kan kalau kayak gini, kita bisa nemuin A sama B, C, dan D. Kalau A-nya itu yang ini, B-nya, C-nya, dan D-nya kita anggap 0 ya. Gitu. Oke, untuk formulanya sendiri ada di dalam PPT-nya. Output dibagi input. Dengan rumus yang C itu di ya C, Z identitas dikurangi A terus B plus D. Oke. Supaya sama-sama paham, boleh di open mikrofonnya dong biar kita sama-sama ini nyebut bareng-bareng. Oke. Untuk ngerjain ini ya. Oke, yuk. Kita mulai ngitung ya. Berarti C-nya apa, teman-teman? 10.
Izun sama tagrib kayaknya nggak perlu deh. Itu nggak dimasukin ya. Nggak dimasukin. Yang lain dong, yang lain. 1-0, lalu Z. Kenapa gini? Z. Oke, Z. Z. Kok kayak ini tuh? Bentar. Z, lalu -1 ya? Oh, 1. Ya, -1. Bawahnya 0,72 sama Z kurang dari Z kurang 1,7 gitu ya. Oke, -1. Terus ini B-nya apa, teman-teman? Warnanya kok beda-beda ya? 0,72 -1 Z kurang 1,7. Oke, habis itu B-nya apa? B-nya di sini ya, 0,1 ya. 0,1, 0,1. Lalu ditambah 0 ya, nggak ada ya. D0. Oke. Kemudian 1,0. Oke. Dari sini coba hasilnya apa? Ini dikali sini ya. Z. Oke, Z kuadrat min 1,7 Z ya. Ditambah. Iya. Oke, lalu Iya, itu ini 2 deh. itu 2, iya. Iya, kok jadi Z sih aku bikinnya. Oke. Lalu di sini artinya kan di inverse ya. Inverse berapa? Oke. Yang ini Z ya. Yang ini jadi negatif, yang ini minus ya. Yang ini 0,0 dan 1 ya. Oke. Lalu dari sini, nah, ini berarti kita coba turunin lagi. Kok 2 apa Z? 2 plus 0,772 ya. Yang, sorry. Bukan yang Betul. iya, benar. Sorry ya guys. Ini bener 2. Kenapa gue balik-balik ya? Yang ini 2, yang ini Z gitu ya. Oke. Nah, sampai di sini ini kan dikali ya? Bener ya? Iya, ini dikali ini. Jadinya 1 per Z. Oke, berarti kalau kita gabung lagi ke persamaannya, tadi kan memang yang dicari di awal adalah YZ per UZ nih. Artinya sisanya jadi 1 per Z kuadrat minus 1,7 Z ya. Balik-balik ditambah 0,72. Yang ini kalau dikali jadi 1 ya. Jadi berapa, Mas? Jadi ini YZ-nya ya. Iya, itu YZ sama dengan ini kali UZ. Nah, Sama dengan yang ini dikali UZ ya. Jadi Iya. ini UZ ya. Oke. Clear teman-teman? Ada yang mau ditanya dulu sampai sini? Karena di sini masih panjang lagi untuk transformasi Z-nya. paling kenapa Ada sih pertanyaan nggak ya, Dek? paling kalau kenapa UZ-nya itu tiba-tiba jadi bentuknya kayak gitu, itu lihat dari tabel sih. Yang UZ-nya kenapa bisa jadi Z per Z min A? Dari tabelnya si transformasi ya? Iya, transformasi Z. Oke. Gue masukin aja di sini berarti langsung. Di mana ya? Sebentar. Oke.
Jadi ini kan UZ-nya kita pindahin ruas tuh. Nah, UZ dapat dari mana? Kalau kita butuh UZ, kita pakainya yang ini. Jadinya Z per Z min 1, kayak gitu. Benar-benar harus dijelasin, sorry ya. Ini ada pertanyaan. YZ, kita ulangi dari atas ya. Pertama kita nentuin A, B, C, D-nya dulu, kemudian kita masukkan ke dalam formulanya, masukkan ke dalam rumusnya. Rumusnya pakai C, Z identitas kurang A inverse, B plus D. Nah, ini C-nya tinggal dimasukin aja ke dalam. Kemudian kita kali 1 per Z kuadrat sekian-sekian. Nah, untuk yang ininya kita inverse. Kemudian di sebelah sini kita kali, ini jadi 1 sih. Jadi nggak kita hitung, ini jadi 1 kalau dihitung. Kemudian sebenarnya tahap pertama itu selesainya di sini dulu nih. YZ per UZ sama dengan 1 per sekian. Nah, karena kita mau mencari YZ-nya, maka UZ-nya kita pindah ke sebelah ruas kanan dengan kita gunakan transformasi Z. UZ itu bisa pakai yang kolom kedua atau baris kedua, sorry. UN, dia jadinya Z per Z min 1. Oke. Nah, lalu dilanjutin lagi ya. Jadi dari Z ini 1 per 1 ya kita tambahin ya, atau mau digabung dulu. Bisa dipisah gini kan ya? Enggak. Itu bukannya harusnya Iya. ya yang cari dulu atas. Jangan dipisah dulu, Kak. Oh ya, oke. Dikali ya. Langsung pakai Z min 1-nya aja kali, Kak. Yang Z per Z min 1. Atasnya jadi Z. Nah, kan itu berarti jadi... Iya, itu boleh. Kita hapus dulu nggak sih? Nah, itu kan kalau disederhanain jadi Z per Z minus 0,8 kali Z minus 0,9 kali Z minus 1. Iya. Iya kan? Iya. Kalau disederhanain, dia bisa jadi Z 8. Jadi ada 3 kan ya di bawahnya? Iya, jadi ada 3. Kali 6. Iya. Ini kan ya? Iya. Nah, kalau nyari kan level kemarin kan? Kalau misalnya nyari yang A, kan dikali Z min 0,8 gitu kan. Garis kanannya jadi Z per Z min 0,9 sama Z min 1 gitu kan ya. Z-nya sama dengan 0,8 gitu kan ya, dimasukin gitu ya. Nah, ini udah oke kan? Ini kan PSA kemarin kan? Oke, ya. Nah, bagian itu kan ada berarti 0,8. Yang bawahnya 0,9 gitu ya. Satu lagi. Ini 40 ya.
Oke. Oke. Clear ya. Berarti 40 yang A-nya, B-nya 0,9, 0,9,0,90, 0,9, 0,1, 0,1 minus 0,1, iya 0,1 kali 0 minus Minus 0,1. 0,1. Berapa? 90. Minus 90. 90. Minus 90. Berarti 0,990. Dan sama dengan 1, 0,2, nol koma dua, 0,1, 50. 50. Oh, yang itu maksudnya ya, oke. Berarti beda ya tadi ya? Berarti berapa tadi? 40, jauh banget ya? 40, 90 sama ya. Tapi itu minus. Iya. Iya, bisa. Oke. Aman ya? Udah. Aman. Aman. Oke semuanya. Oke, semuanya. Suaraku delay ternyata. Iya, bagus kok suaranya. Oke, berarti lanjut ya. Terus ini kan tinggal pakai tabel lagi gitu kan? Dibalikin. Kan ini tadi nggak ada tabelnya. Tabelnya itu tadi kalau nggak salah. Ini kalau salah sebenarnya ini yang mau kita incer. Oh, yang ketiga ya? Aku lihat yang tadi yang kedua. 1 per 1 min Z minus 1. Ada A-nya, AZ. 1 min AZ. Oh enggak. Ini. Enggak, 1 min AZ pangkat minus 1 sama dengan Z per ZA. Yang mau dipakai itu ya? Itu aja ya? 1 per 1 min AZ pangkat minus 1. Nah ini benar kan ya? Udah benar? Oke, nah ini perlu kita ubah ya, soalnya bentuknya nggak sama. Ini bisa dikali. Oh, gitu dulu. Kan sama aja kali 1 kan? Ya, kalau anu bisa langsung gitu mas ya, kelihatan. Hasilnya. Oh, gitu maksudnya. Oh, jadi kalau tadi tuh cara cepatnya aja ya zoomnya. Tapi perasaan ada gini juga sih. Ada kok harusnya tadi. Enggak ada zoom. Enggak ada. Ada. Enggak dikali. Enggak. Ada. Dikali tapi. Ada. Masa sih? Iya. Kita lihat dulu pulpennya si Izun ini. Frekuensi. Enggak ada Zun, awur deh. No. Kan. Ini kan ya. Oke. Terus kalau masukin tabel ini jadinya apa? Ada yang ngerti? Kan 0,8.
Jadinya 40 40 kali 0,8 kali N ya. Pangkat N UN. satu nggak sih? Atau min? Minus 1. Minus N minus 1. Variannya. Pakainya berarti yang 1/1 minus Z pangkat minus 1 kan? Transformasinya. Iya. Berarti itu minus 40 tuh Zun. Minus 40 ya? Iya. Minus 40 kali 0,8 U minus N minus 1. Ya tabelnya ini ya? Ini salah tabelnya. Tapi kok yang ini ya Zun ya sama ya. Yang kolom ntar ya aku kirimin di grup. Oke. Tadi aku nggak baca yang ROC-nya tuh. Jadi gimana yang benar? Kok aku jadi bingung? Yang ketiga. Yang ketiga terus? Jadi 40 kali 0,8 NUN udah nggak minus 1. Ini Z minus satunya? Oh, saya. Kalau gitu pakai yang kelima nggak sih? Yang keempat nggak sih? Pas target. sebentar. Tapi nggak kuadrat kan bawahnya? Iya, bawahnya nggak kuadrat. Bawahnya nggak kuadrat bener. Ayo gimana? Berarti pakainya 3 dong harusnya, yang kolom ketiga. Ya, pakai perhitungan yang biasa kamu pakai. Iya. Oke, terus sampai di sini ya Z per UZ 1/sekian. Terus UZ-nya diubah, ditransformasi ke sini pakai tabel Z. Jadinya hasilnya ini. Oke. Bentar, transformasi di mana? Ada di tabel ini. Kelihatan nggak ini? Enggak. Ini nih. Karena dia UZ, dia jadi Z. Z per Z kurang 1. Z per Z kurang 1. Oke. Terus tadi ada proses pengubahan dari sini menjadi tadi denger nggak ya Fauzi? Anggap aja denger ya Fauzi ya. Nanti denger ya. Jadi 40 Z minus 8 dikurang 90 apa? 0,8, makasih. Saya sengaja supaya fokus ya. Nggak mau salah. 1/0,9. Betul? Apalagi nih? Apa salahku lagi? Itu Z bukan satu Kak. Fokus juga kalian ya. Oke. Sama terakhir 50. Ada soal? Satu. Ada. Nanti diupload di YouTube di sini. Kita bikin YouTube Kendari 2023 kali ya. Wow. Boleh retake lagi nggak kalau kayak gitu, Greg? Suara gue hancur banget, Greg, dibuat. Oke. Terus dari sini kita kali pakai Z pangkat minus 1.
Tapi ini kayaknya langsung aja ya biar nyambung ya ke ininya, ke persamaannya. Jadi masing-masing apa ini nyebutnya? Masing-masing komponen itu dikalikan dengan Z pangkat minus 1. Jadi hasilnya adalah 40 Z pangkat minus 1 per 1 kurang 0,8 Z pangkat minus 1. Ini juga sama, 1 kurang 0,9 Z pangkat minus 1. Terus yang ini plus 50 Z pangkat minus 1 per 1 kurang Z pangkat minus 1. Kemudian dari sini itu kita transformasi Laplace. Kalau kali ini kita pakainya yang ketiga. Yang ke-5. Tabel yang kelima. Yang dimana 1 per 1 minus A Z pangkat minus 1 itu diubah menjadi ini. Kalau diubah jadi ini kenapa nggak minus 40 ya Mas Izun? Oke, kita coba dulu ya. 40 kali 0,8 pangkat N U N minus 1. Minus 90 dikali 0,9 pangkat N U N minus 1. Jadi ini harusnya bukan buka kurung tapi udah sama deh, ini kan juga sama kayak. Kemudian yang satunya lagi 50 dikali 0,9 N UN and ini 1. Sorry. Ini nggak pakai 0,9 dong. 50 U N minus 1. Oke. Jadi ini perubahannya menggunakan transformasi Z. Jadi hasil akhirnya adalah ini untuk mencari YZ atau outputnya. Ini kalau misalnya di partial fraction expansionnya itu kan dia Z per penyebutnya kayak gitu kan. Boleh nggak sih kalau misalnya Z-nya itu kita pisahin dulu, terus yang di expansionnya 1 per penyebutnya? Kebayang nggak maksudnya, Kak? Kebayang. Tapi nanti misalkan dapat nih angkanya, Iya. kayak gini kan angkanya dapat 0,9, terus gimana? Nah, jadi kan jadi kan hasilnya itu bakal mirip sama yang kayak apa sih yang si Z-nya itu kan. Misalnya anggaplah 40 per Z minus 0,8. Tapi kan masih ada Z-nya di luar tuh, jadi kita kaliin ke dalam. Jadinya kan 40 Z per Z minus 0,8. Anggap ambil satu komponennya ya. Nah, si 40 Z, 40 Z minus, ada Z-nya kan di situ. Habis 40 ada Z minus. Habis 40 ada Z-nya? Iya, soalnya Z-nya tadi dikeluarin dulu. Tapi nggak bakal 40 sih.
Ini, Iya, sorry. iya. Gimana dong? Oh, Jadi 40Z per Z minus 0,8. 40Z per Z minus 0,8. Z minus 0,8. Nah, itu kan kalau misalnya 40-nya dikeluarin, jadinya kita bisa pakai tabel yang ketiga kan. Jadinya kan itu bentuknya udah Z per Z minus A. Jadinya jadi apa namanya bisa jadi 40 kali 0,8 40 kali 0,8 pangkat N pangkat apa ya? Pangkat N. Pangkat N. UN minus 1. UN aja. UN aja. Iya. Boleh nggak sih partial expansion digituin? Boleh kan ya harusnya ya? Menarik sih Zun. Menarik sih Krip. Bisa Karena perkalian kan atasnya. Iya, atasnya perkalian kan. Iya. Kayak gitu. Angkanya pasti nggak 40 sih, harus dicari lagi. Cuman kurang lebih kayak gitu. Kayak tadi aku Z-nya dikeluarkan kan ya. kayak aku tadi di kelas mikirnya kayak gitu deh. Makanya bisa pakai tabel yang ketiga. Berarti udah beda lagi dong nanti. Iya, angkanya jadi beda sih. Cuman nanti paling besok kita cross check bareng sama Izun, ya. Boleh. Jadi opsi lainnya kita pakai ini ya. Yang perkalian Z ya. Ini kurang lebihnya seperti ini ya. Kita cek lagi. Supaya dia pakainya yang ketiga ya. Tujuannya biar ke sini. Oke, clear sih. Tadi sambil teman-teman juga nyari ininya ya. Kita sama-sama nyari apanya yang tadi pakai cara lain. Karena sebenarnya kalau problemnya di sini tuh ini kalau nggak ada Z-nya tadi udah aman, udah bisa jadi kayak gini. Tapi karena ini ada Z pangkat minus 1-nya, nggak ada yang sama dengan tabelnya. Nah itu pasti akan jadi ini sih problem sih.